Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan program silaturahim ke desa-desa. Mungkin yang pertama kunjungan yang ke-7 ya kalau nggak salah. Yang pertama di Pak Barnas, Desa Sukalaksana. Selanjutnya di Pak Ustadz Ayab di Sukajembar. Yang ketiga di Pak Ustadz Gugun Gunawan, Ciguha. Yang keempat di Pak Penghulu Pak Ridwan, Kampung Simpang Desa Sukarame. Selanjutnya di Pak Amin ya, di Pak Amin di kampung apa itu? Di kampung apalagi kampungnya Desa Sindang Sari ya. Perbatasan dengan Takokak yang sekarang juga masih berbatasan dengan Takokak, Desa Jayagiri, tepatnya di Kampung Pasir Nungku Jayagiri, di rumahnya Pak Ustadz Tatam ya. Alhamdulillah kita sama-sama datang Pak Tatam Saku Pribumi, Pak Ustadz Gugun dari Ciguha, dari Pak Wawan ya, Gunung Sari alhamdulillah, juga para penghulu Pak Arwi dan Pak Ridwan, kemudian operator kita ini Pak Aris, kemudian kuncen kita Masya Allah ini Pak Amin, senior KUA Sukanagara Pak Amin, yang tempatnya di Sinang Sari ya, dulu pernah ke rumahnya ya, di Suguhan Masya Allah. Kemudian Pak Ustadz Farhan, Ketua MUI Desa Sukamekar, Merangka P3N, dan Pak Mustajab, Pak Mujtaba ya, Pak Mujtaba juga dari Sukamekar. Kemudian Ustadz Deni ini Fah ya. Kemudian para anak-anak PKL yang cantik-cantik ini, ada Neng Rahma ya, ada yang Neng Dini, ada Neng Susan, ada Neng Tiara. Alhamdulillah ya bisa berkunjung di ini. Nah selanjutnya kita akan bagi tugas untuk tausiah pada pertemuan ini adalah akan disampaikan oleh Pak Ustadz Farhan. Pak Ustadz Farhan ya, silakan kasih tausiah. Nah, ini udah kita programkan setiap kunjungan ada tausiah supaya ada lahir batin. Pak Ustadz Farhan silakan. Mungkin sekarang tepatnya mengenai tentang 1 Muharram ya, tentang 1 Muharram Hijrah Rasulullah. Silakan, terima kasih dari saya. Mangga lanjutkan ke Ustadz Farhan. Mangga mohon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil baraya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita
yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pergantian tahun adalah momen refleksi dan evaluasi. Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah mengingatkan kita pada istimewa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi juga transformasi spiritual dan sosial yang mendalam. Pertama, hijrah mengajarkan kita tentang pentingnya pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat meninggalkan tanah kelahiran mereka, harta benda, dan kenyamanan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kita bahwa hidup ini kita harus siap berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar dan mulia. Yang kedua, hijrah mengajarkan kita tentang tekad dan ketabahan. Perjalanan hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Namun, dengan keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berhasil sampai ke Madinah dan membangun peradaban Islam yang gemilang. Dari sini kita belajar untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, hijrah mengajarkan kita tentang pentingnya persaudaraan dan kerjasama. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Mereka saling membantu dan mendukung dalam segala aspek kehidupan. Inilah teladan bagi kita untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dan tolong-menolong dalam kebaikan. Hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen tahun baru Islam ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan muhasabah atau introspeksi. Sudah sejauh mana kita menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari Tuhan sebelumnya? Mari kita jadikan tahun baru Islam ini sebagai titik awal untuk berhijrah menuju kebaikan. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemalasan menuju kerja keras, dari kelalaian menuju ketakwaan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa para sahabat memilih Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab Manaqib Al-Ansar, biografi orang-orang Ansor, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan, An Sahal bin Sya'ad qala ma'adu min mab'asin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'adu ila mimmak damihil Madinah. Artinya, dari Sahal bin Sya'ad ia berkata, mereka para sahabat tidak menghitung, menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau
mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berpendapat awal tahun Hijriah dimulai dengan bulan Ramadan, tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berpendapat agar dimulai dengan bulan Muharram, sebab Muharram merupakan masa selesainya ibadah haji. Dipilihnya Muharram juga karena awal komitmen berhijrah ada pada bulan tersebut. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi. Itu bukan sekedar peristiwa dalam sejarah Islam. Banyak petuah dan pelajaran berharga yang diantaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah tidak dalam keadaan membenci penduduk Makkah, justru cinta. Oleh karena itu, ketika meninggalkan Makkah, Nabi bersabda, "Wallahi innaki la khair ardillah wa habbu ardillah ilallah. Walaula anni akhrizatu minki ma kharajtu." Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Artinya, demi Allah sungguh kamu, Makkah adalah sebaik-baiknya bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan dari Makkah, maka tiadalah aku keluar darimu. Maka dari itu, dalam memuliakan dan memperingati tahun baru Islam harus memperhatikan hikmah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hijrah adalah perpindahan dari keadaan kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Hijrah merupakan perjuangan untuk suatu tujuan mulia karena memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Hijrah merupakan ibadah, karenanya motivasi atau niatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hijrah harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan untuk perpecahan. Demikian pula, hijrah adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Yang tidak kalah pentingnya, yakni hijrah itu mendatangkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan hijrah yang merupakan teladan Nabi dan para sahabat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hazaru wa jahadu fi sabilillah walladzina aw nasru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pemberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriah sebagai bulan terakhir. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa memasuki bulan Muharram, yaitu tahun baru Islam. Semoga kita semua di bulan pertama ini, di bulan awal ini, kita semua senantiasa diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apa saja amalan-amalan yang harus dikerjakan di dalam bulan Muharram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram, wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam, yaitu salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Su'ila an syami yaum Asyura faqala yukaffiru asy-syanati al-madiyah." Lalu bertanya kepada Rasul, bagaimana pahalanya puasa di tanggal 10 bulan Muharram? Rasulullah pun menjawab, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka dosanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setahun yang kebelakang. Itulah istimewanya bulan Muharram. Maka dari itu, semoga kita di bulan Muharram ini bisa memanfaatkannya, diisi waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah berbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan awal bulan Muharram tahun baru Islam 1446 ini menjadikan agar kita selalu lebih baik amal-amalannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengar ceramah ini, bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Ya, mangga. Ayo tadi itu. Iya. Sedap. Siap. Katakan juga daya kiri. Mana itu? Ditanyakan itu. Oh, tanya. Oh iya. Kunci kiri itu. Ya Allah, ini kehidupan alam.